Potensi Timnas U20 Indonesia diakui Sintayong. Pencarian Rafael Struijk untuk Timnas U20 Indonesia tidak mudah. Menpora kembali apresiasi kinerja Iwan Bule. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyayangkan kepergian Marcelino Ferdinand ke luar negeri. Kepindahan Marcelino ke KMS Kadense diakui turut mempengaruhi training camp Timnas Indonesia U20 yang sedang berlangsung. Sebab wonderkid 18 tahun tersebut merupakan pilar penting Sintayong di berbagai kelompok umur. Manajer Persebaya Yahya Al-Khatiri sendiri menyebut ketimbang berlatih di TC Panjang Timnas U20, lebih baik Marcelino menyesuaikan diri di Belgia. Dengan begitu akan lebih mudah buat pencetak gol termuda Timnas Indonesia itu untuk memulai karirnya di Eropa. Sintayong mengakui penggawa Timnas U20 Indonesia memiliki potensi yang tinggi. Namun mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut berpesan kepada semua pemain agar terus belajar. Sebab di usia yang masih muda dan memiliki kesempatan untuk berkembang di masa depan. Sintayong menegaskan juga membuat kesalahan dalam sepak bola adalah hal yang wajar. Namun mereka harus belajar dan berkembang menjadi lebih baik. Media Cina Titan Sport mengabarkan cabang olahraga sepak bola Asian Games 2022 bakal menggunakan pemain U24 dan 3 personil senior. Kabar tersebut tentu menguntungkan Timnas Indonesia yang dapat diperkuat oleh pemain-pemain kelahiran 1999. Seperti halnya Asnawi Mangkualam dan Sadil Ramdhani. Asian Games 2022 seharusnya digelar pada tahun lalu di kota Hangzhou, China. Namun karena pandemi COVID-19, multi-event 4 tahunan itu mengalami penundaan kick-off. Untuk itu, China mengumumkan bahwa cabur olahraga sepak bola akan menggunakan pemain U24 plus 3 pemain senior. Pelatih Ansan Krinners Lim Jong-hun mengaku menyesal atas keputusan klub melepas Asnawi Mangkualam ke Jeonnam Dragons. Lim Jong-hun menyebut bahwa kehilangan Asnawi Mangkualam merupakan pukulan telak bagi timnya. Sebab Asnawi Mangkualam memiliki kemampuan untuk naik turun membantu penyerangan tim saat dibutuhkan. Lim Jong-hun juga mengaku masih belum menemukan pemain sekelas Asnawi Mangkualam di sisi kanan pertahanan Ansan Krinners. Sebab Asnawi memiliki kelebihan tersendiri dari segi fisik dan mental. Pemain baru Persija Jakarta Witan Sulaiman resmi diperkenalkan di hadapan The Jackmania. Momentum perkenalan itu dilakukan jelang pertandingan Persija versus Rans Nusantara FC di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Dalam perkenalannya, Witan mengaku akan mengembangkan potensinya dan mengajak seluruh rekan setimnya untuk meraih trofi Liga 1 musim 2022-2023. Witan Sulaiman sendiri mengaku bangga berseragam Persija Jakarta. Witan direkrut oleh tim ibu kota dengan status transfer compensation dari klub Slovakia AS Trenčín. Pemain kelahiran Palu, Sulawesi Tengah 8 Oktober 2001 itu akan berseragam Macan Kemayoran selama 3,5 tahun atau 42 bulan. Keberhasilan pesepak bola Indonesia yang merumput di klub luar negeri tidak lepas dari peran Dusan Bogdanovic. Agen tersebut kini menaungi talenta Indonesia seperti Pratama Arhan, Eki Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman. Diketahui Dusan Bogdanovic merupakan agen berkebangsaan Serbia yang lahir pada 15 Juli 1979. Pria dengan tinggi 189 cm itu mengawali karirnya sebagai pesepak bola Serbia. Dusan Bogdanovic sendiri pernah berseragam klub Indonesia yaitu Persikota Tangerang pada tahun 2010 silam. Kemudian dia diketahui ikut pelatihan di Sport Business Institute Barcelona. Keputusannya terbukti berhasil sampai dia menjadi agen sejumlah pesepak bola dunia. Di hadapan stakeholder sepak bola nasional, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memberikan apresiasi ke Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Hal tersebut diungkapkan Menpora Amali saat membuka forum Group Discussion atau FGD, penyempurnaan Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bolaan nasional di Jakarta. Zainuddin Amali mengakui Iwan Bule dinilai mampu memperbaiki peringkat Indonesia di ranking FIFA. Sebab Iwan Bule menjabat sebagai Ketua Umum PSSI pada saat Indonesia berada di peringkat 179. Dan sekarang Timnas Indonesia berada di posisi 151. Chief Executive Officer atau CEO PSIM Yogyakarta, Bima Sidung Widagdo langsung mengajukan banding setelah dinyatakan tidak lolos.
Sebagai calon anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI periode 2023 hingga 2027. Jika berkas banding itu mendapatkan pengesahan dari Komite Pemilihan, maka Bima Sinung bisa melaju sebagai calon anggota Exco PSSI. Sebelum menjadi bagian dari PSIM mulai tahun 2021, Bima Sinung pernah menjabat sebagai CEO dari tim Liga 2 Sulut United dari 2019 hingga 2021. Dia memutuskan maju sebagai calon anggota Exco PSSI periode 2023 hingga 2027 karena ingin lebih berkontribusi kepada kemajuan sepak bola tanah air. Utusan PSSI bidang naturalisasi Hamdan Hamidan mengatakan proses pencarian Rafael Struijk tidaklah mudah. Hamdan Hamidan mengaku mendapatkan nama Rafael dari seorang kawan di Den Haag, Belanda. Hamdan menjelaskan jika timnya melakukan riset yang mendalam melalui beberapa cara. Salah satunya lewat game Football Manager. Data tersebut masuk sebagai pelengkap dalam database. Proses selanjutnya data Rafael diberikan kepada asisten pelatih timnas Indonesia, Kim Jong-jin. Data tersebut kemudian menjadi bahan diskusi termasuk Sintayong yang akhirnya memberikan rekomendasi. Meski telah berpisah dengan skuad The Golden Star, Park Hang-seo mengkonfirmasi bahwa dirinya akan tetap tinggal di Vietnam setidaknya hingga Juni 2023. Park Hang-seo enggan pulang ke Korea Selatan lantaran negeri ginseng tengah mengalami musim dingin. Lebih lanjut, Park Hang-seo menyatakan keinginannya untuk terus bisa berkontribusi bagi sepak bola Vietnam khususnya tim nasional. Oleh sebab itu, apabila masih mendapatkan kesempatan untuk memajukan tim nasional Vietnam, maka dia akan mempertimbangkannya. Bagi Park Hang-seo, Vietnam merupakan rumah keduanya sehingga dia juga mengecilkan peluang untuk menangani tim nasional lain di Asia Tenggara. Sosok Indra Syafri dikenal oleh banyak pecinta sepak bola usai mampu mengantarkan timnas Indonesia U19 meraih title di Piala AFF U19 2013 silam. Nama Indra Syafri juga terangkat usai mampu mengantarkan timnas Indonesia U22 keluar sebagai juara di Piala AFF U20 pada 2019. Dengan bermaterikan pemain muda bertalenta seperti Eki Maulana Fikri, Witan Sulaiman hingga Bagas Adi. Sedangkan Sintayong meroket berkat sukses menjungkalkan juara bertahan Piala Dunia 2014 Jerman dengan skor akhir 2-0. Bersama timnas Indonesia, Sintayong mampu mengangkat level permainan skuad Garuda hingga lolos ke Piala Asia U20 dan juga Piala Asia Timnas Senior. Bahkan peringkat FIFA Timnas Indonesia melejit berkat Sintayong. Pelatih Bali United Stefano Kukura menyambut positif pulangnya Eki Maulana Fikri dan Witan Sulaiman ke Indonesia. Pelatih yang akrab disapa Teko itu menilai hadirnya mereka di Liga 1 2022-2023 akan membuat kompetisi semakin menarik. Sebab baik Eki dan Witan memiliki pengalaman luar biasa di Eropa. Eki sendiri telah mendapatkan debutnya bersama Dewa United dengan mencetak 1 gol, sedangkan Witan baru saja diperkenalkan oleh Persija Jakarta. Sekian dulu Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.